billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa taghfir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa taghfir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa taghfir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jadi 3 kesalahan sudah disampaikan oleh Imam Ghazali. Kemudian di ujungnya, di akhirnya Imam Ghazali menyampaikan bahwa walaupun perkara yang sudah disampaikan itu jelas bagi akal, tapi akal masih kalah dengan anggapan. Buktinya pekerjaan manusia, akidahnya manusia, perkataannya manusia biasanya itu didikte oleh anggapan, bukan hasil kesimpulan daripada logika. Apakah ini hanya dimiliki, yakni mampu berpikir dengan jernih dan mampu menggerakkan aktivitas melalui akal bisa dilakukan oleh orang-orang yang cerdas, yakni orang-orang yang alim, ataupun semuanya tidak mampu? Ini Imam Ghazali akan menyampaikan. Wa amma ittiba'u aqli sarfi fala yaqwa alaihi illa awliya'ullah ta'ala alladhina arahumullahu ta'ala al-haqqa haqqa wa qawwahum ala ittiba'ihi. Dan adapun mengikuti akal secara 100% lah, akal semata-mata, maka niscaya tidak mampu di atasnya mengikuti akal, arahan akal, kecuali para wali-wali Allah yang maha tinggi dianya Allah. Siapa para wali ini? Alladzi mereka-mereka yang Allah nampakkan akan mereka itu, yang dinampakkan akan mereka itu oleh Allah akan yang benar sebagai yang benar, wa qawwahum, dan Allah menguatkan mereka itu di atas mengikutinya yang benar. Jadi mengikuti kesimpulan akal itu sangat sulit bisa dilakukan kecuali hanya orang-orang pilihan, orang-orang yang dikatakan dengan aulia Allah ataupun kekasih Allah, yang mana Allah memperlihatkan kebenaran bagi mereka itu, memperlihatkan kebenaran sebagai kebenaran, dan itu nggak cukup. Kita mengetahui kebenaran itu tidak cukup kalau tanpa mampu mengikuti arahan dari kebenaran tersebut. Maka Imam Ghazali melanjutkan wa qawwahum. Setelah Allah memberikan pengetahuan bahwa inilah yang benar, dan Allah beri kekuatan kepada mereka itu untuk mengikuti kebenaran tersebut. Misalnya pemerintah zalim, kita tahu itu zalim, tapi kita tidak mampu untuk mengingkarinya. Paham ya? Maka Imam Ghazali dalam kitab yang lain seperti Mizanul Amal, syarat utama menjadi seorang wali itu akal yang jernih. Dan bagaimana membentuk akal yang jernih itu sudah saya sampaikan dalam kitab Mi'yarul Ilmi, Mihakun Nadar. Yang kedua kitab ini adalah ilmu mantik. Itu poros pertama. Karena manusia memiliki 2 sayap. Sayap pertama akal, sayap yang kedua hati. Maka yang harus pertama sekali diaktifkan adalah akal. Paham ya? Mendidik akal dengan ilmu logika. Bukan sekedar mengetahui ilmu logika. Ini bedakan. Mengetahui ilmu logika dengan kita berpikir dengan ilmu logika itu 2 yang berbeda. Kita selama ini mengerti dan memahami ilmu logika karena kita mempelajari mantik. Tapi berpikir dengan ilmu logika itu perkara yang lain. Nah, kapan seorang yang belajar logika itu sukses? Saat dia mampu berpikir dengan logika. Oke ya? Wa in aratta an tujarriba hadza fil i'tiqadati fa awrid ala fahmil ammiyil mu'tazili mas'alatan ma'kulatan jaliyatan fa isari'a ila qabuliha. Dan jika kamu berencana akan bahwa engkau tes akan ini dalam i'tikad. Imam Ghazali menyampaikan apa? Di belakang, akwal, perkataan, keyakinan, perbuatan itu didikte oleh waham. Kita kerap kali dipengaruhi oleh didikan kecil, walaupun di kemudian hari kita tahu itu salah. Paham ya? Banyak orang tua, dia tahu bahwa didikannya salah, tapi begitulah dia dulu dididik oleh orang tuanya. Walaupun dia mengakui ini adalah yang salah. Oke. Apabila kamu tidak percaya ini, maka kamu boleh tes persoalan ini dalam persoalan akidah.
Kalau kamu ingin mencoba, coba tes pada persoalan akidah. Fa'aurid, maka datangkan olehmu terhadap pemahaman orang awam yang Mu'tazilah akan satu masalah yang logis lagi yang jelas. Faisari'a, maka cepat, maka segera awam yang Mu'tazilah untuk menerimanya makulatan jaliyatan, perkara yang logis tersebut ataupun masalah. Coba ajak ngobrol, diskusi dengan orang Mu'tazilah yang awam ya. Coba sampaikan satu persoalan yang sangat logis dan jelas, nggak perlu berpikir panjang. Dia langsung menerima. Oke. Fa in qulta lahu innahu madhhabul asy'ari lanafara wa amtana'a 'anil kabul. Maka kalau kamu katakan bagi awamnya Mu'tazilah tersebut, innahu, bahwa sungguh pendapat itu adalah mazhabnya Asy'ari, sungguh dia akan lari, wamtana, dan dia tidak menerima, dan dia tidak mau daripada menerima. Ini bukan cuma berlaku awam Mu'tazilah, kita juga begitu. Ada satu persoalan masuk akal. Siapa yang mengatakan ini? Muhammad bin Abdul Wahhab. Oh, delay. Ibnu Taimiyah, oh, ragu. Tapi ada satu persoalan yang ragu. Kita ragu. Siapa yang mengatakan ini? Imam Ghazali. Oh, yakin. Siapa yang mengatakan Ibnu Hajar? Oh, padahal kita ragu. Tapi begitu disematkan dengan tokoh yang besar, sami'na wa ata'na, salah. Tapi suatu perkara yang jelas sebenarnya. Kemudian disematkan pendapat ini kepada tokoh yang kita tidak sukai. Kemudian kita ragu, lihat, padahal pendapat ini jelas di otak kita benar. Jangankan Al-Amil Mu'tazili, ini kita dalam keseharian begitu. Buktinya, berani nggak kita membaca kitab Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab? Kita sudah mengenal sosok besar ini dengan nama yang tidak baik, maka apapun yang disampaikan, maka itu tidak baik. Begitu juga para Hanabilah. Kenapa para pengikut Imam Ahmad bin Hanbal sangat anti dengan orang yang berpikir kritis ataupun yang menyampaikan argumen ilmu akidah dengan dalil akli? Karena yang traumanya Imam Ahmad bin Hanbal saat berhadapan dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah lah penyebab dalam utama Imam Ahmad dicambuk dan dipenjara. Dan banyak para pembesar-pembesar Hanabilah itu disiksa. Karena Mu'tazilah yang sangat mengandalkan rasional. Kemudian muncul Asy'ariyah yang dia lihat apa? Ada rasional juga, maka ini juga dilarang. Kenapa? Karena ada trauma itu. Lihat, padahal Mu'tazilah dengan Asy'ari, kita juga lawan dengan Mu'tazilah. Tapi karena coraknya sama, ini juga diingkari walaupun jelas berbeda. Maka beragama dengan simbol, dengan tokoh itu sangat berbahaya. Beragama itu dengan dalil. Percaya nggak? Ini kadang-kadang kita dalam akidah dalil ya. Terus dalam fikih, saya berdiskusi dengan Syekh Mustafa. Dalam fikih kita mengikuti Imam Syafi'i, kemudian disampaikan dalil, kita percaya dengan dalil itu, maka kita melakukan berpendapat dengan pendapat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i karena ada dalil. Karena ada dalil. Faham? Karena ada dalil. Bahkan untuk menyimpulkan suatu hukum yang baru itu lebih mudah dilakukan oleh si mukallid, orang yang bertaklid, daripada mujtahid. Mujtahid itu harus memiliki akses pengetahuan yang sangat banyak. Mukallid enggak, cukup dia paham mazhab, dah selesai. Kalau ada persoalan yang baru, tinggal hubungkan dengan yang sudah ada. Lebih mudah. Paham maksud saya? Jadi beragama yang tepat itu adalah beragama dengan dalil. Dan ini sangat sulit. Tidak mampu dilakukan kecuali orang-orang yang terpilih. Oke, halaman 310. Jadi bukti bahwa manusia itu dikuasai oleh anggapan, dan anggapan ini mengalahkan pikiran ataupun logika. Coba periksa, coba kamu lakukan eksperimen kepada seorang di kalangan Mu'tazilah
yang awam, kamu sampaikan satu pendapat yang jelas. Yang jelas kebenarannya. Kemudian dia terima. Kenapa? Karena perkara ini jelas benar. Kemudian kamu sematkan, pendapat ini adalah mazhab Asy'ari. Langsung dia tidak terima. Kenapa? Karena baginya mazhab Asy'ari itu bermasalah. Begitu juga gitu. Coba kita ketemu dengan masyarakat Salafi yang awam. Kita sampaikan satu pendapat yang jelas kebenarannya. Kita bawakan ayat, bawakan hadis. Kemudian kita sampaikan pendapat ini Imam Asy'ari. Langsung dia tidak terima. Paham ya? Itu bukti bahwa jelas benar tapi tetap dia tidak terima. Karena dia dikuasai oleh awam. Wang kalaba muqaddiban bi aini masaddaqa bihi mahma kana sayyi'ad dhanni bil Asy'ari. Wang kalaba dan berubah orang itu awamnya Mu'tazilah itu yang mendustai bi'aini dengan dirinya sesuatu yang dipercayai dianya awamnya Mu'tazilah dengannya sesuatu jika adalah Mu'tazilah itu yang buruk sangka dengan Asy'ari. Tadi apa? Dia sudah mempercayai, dia menerima satu pendapat karena pendapat ini jelas. Tapi saat disampaikan pendapat ini adalah pendapat, kemudian dia mengingkari. Lihat, tadi dia benarkan, sekarang dia mendustakan sesuatu yang sebelumnya dia benarkan. Paham? Ini maksudnya. Wa kalaba mukadziban bi aini ma saddaqa bihi mahma. Kalau karena apa? Karena dia buruk sangka dengan Imam Al-Asy'ari. Idh kana qubbiha fi nafsihi dzalika mundus sabah. Karena apa? Karena adalah Mu'tazilah yang awam itu, karena adalah Asy'ari itu diburuk citrakan ya. Jadi qubbiha itu disampaikan dengan yang buruk. Pada dirinya Mu'tazilah yang awam, ataupun gini, balik. Karena adalah dianya Mu'tazilah yang awam, itu sungguh telah itu dibuat citra yang buruk dalam dirinya awam Mu'tazilah. Akan apa yang dibuat citra? Siapa citra buruk? Apa yang dibuat citra sehingga tidak baik? Akannya sedemikian, yakni Asy'ari semenjak kecil. Semenjak kecil. Kenapa orang Mu'tazilah tidak menerima Asy'ari walaupun pendapatnya benar? Karena sejak kecil dia sudah ditanam kebencian, citra yang tidak baik terhadap. Begitu juga orang Salafi, begitu juga kita. Kita dari sejak kecil sudah mendengar kalam pendapat Ibnu Taimiyah, nama Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab. Maka apa yang disampaikan? Walaupun benar, tapi begitu kita tahu itu pendapat Ibnu Taimiyah, langsung kita tidak terima. Ragu. Wa kadzalika nuqarriru amran ma'qulan indal ami al-Asy'ari. Dan begitu juga kita uraikan satu perkara yang logis. Indal ami, di sisi awamnya Asy'ari. Nampak kah? Nampak orang? Oke. Summa naqul, kemudian kita katakan bagi awamnya Asy'ari, inna hadza qaulul Mu'tazili. Bahwa sungguh ini itu adalah pendapatnya Mu'tazilah. Fayamfiru, maka dia akan lari daripada menerimanya pendapat setelah menerima dan dia kembali kepada mendustakan. Lihat. Coba balik sampaikan kepada orang awam Asy'ari suatu kebenaran yang jelas, logis, kemudian kita katakan ini pendapat Mu'tazilah. Maka dia akan berubah dari mempercaya kemudian dia mendustakan. Paham ya? Ini beragama dengan simbol, beragama dengan tokoh. Misalnya kita masuk ke suatu pendidikan agama yang diperlihatkan sosok yang menggantikan Rasulullah, itu adalah guru kita. Maka apa yang disampaikan oleh guru adalah benar. Saat kita mendengar pendapat yang disampaikan oleh gurunya kawan kita ataupun bukan guru kita, tokoh yang lain, kita nggak akan percaya sebelum guru kita mengatakan itu benar. Kalau guru kita mengatakan itu salah, maka kita juga ikut
menyalahkan. Ini sangat real, sering kita temukan. Beragama dengan tokoh. Untuk awam boleh, tapi untuk talibul ilmi itu enggak boleh. Walastu aqulu hadza, ada cerita Ibnu Hajar Al-Haytami itu kan sangat populer di India. Buktinya kan Fathul Mu'in, pengarangnya ulama India yang berangkat ke Hijaz belajar sama Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi diceritakan entah muridnya, entah beliau ini murid dari beliau itu diceritakan bahwa gurunya mengatakan begini, kalian semua harus ikuti pendapat Ibnu Hajar ataupun Imam Ramli. Ulama yang setelah Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ramli berpendapat yang berbeda dengan kedua ini, maka jangan ikuti. Nah, suatu hari gurunya itu berpendapat yang berbeda dengan Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Muridnya nggak mau ikut, marah. Kenapa kalian nggak ikut? Kami sedang ikut nasihat kamu, guru. Kenapa? Karena kamu dulu menasihati bahwa kami harus mengikuti pendapat Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Siapapun yang berbeda dengannya maka kita nggak ikut. Maka kamu termasuk yang berbeda dengan ini. Jadi inilah kita sedang mengikuti kamu. Dan ingat, dalam fikih kita tidak mengikuti tokohnya yang bernama Ibnu Hajar, Imam Ramli, Nawawi dan Rafi'i enggak. Tapi mazhab fikih itu berkembang dan dewasa ataupun sempurna di era beliau. Maka yang disampaikan oleh Ibnu Hajar itu adalah pendapat yang sudah diperiksa sangat jauh. Paham? Kita mengikuti Imam Asy'ari bukan karena Imam Asy'ari. Misalnya ada kan tuduhan orang Wahabi, Imam Asy'ari di akhir hayat berubah menjadi seperti Salafi. Oke lah, taruhlah taruhlah bahwa Imam Asy'ari di akhir hayat seperti salafnya Ibnu Taimiyah ataupun kembali ke Mu'tazilah. Terus apa yang mudarat bagi kita? Kita tidak mengikuti Imam Asy'ari. Kita mengikuti jalan yang sudah digagas oleh Imam Asy'ari. Kalau Imam Asy'ari tidak mengikuti jalan itu, ya kita nggak mengikuti Imam Asy'ari. Kita mengikuti jalan yang sudah dibangun oleh beliau. Selesai. Karena buktinya apa? Ulama setelah Imam Asy'ari banyak mukhalafah berbeda dengan Imam Asy'ari, termasuk pada pembahasan wujud. Imam Asy'ari mengatakan wujud ainul maujud dan banyak persoalan-persoalan yang lain. Buktinya bahwa apa? Kita tidak mengikuti. Berbeda dengan Hanabilah. Akidah orang ini itu seperti yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka riwayat Imam Ahmad itu saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Ada yang arahnya ke mutasyabihat, walaupun mujassimat. Walaupun Imam Ahmad tidak mujassimat, tapi ada ungkapan-ungkapan beliau yang bisa ditarik ke situ. Maka andai Imam Ahmad itu berpendapat yang berbeda dengan orang, mereka harus ikut juga. Paham ya? Maka kelemahan orang Salafi kata Kiai Idrus Samdi, kalau orang ini mengutip pendapat Ibnu Taimiyah, maka kalian kutip pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab yang lain. Karena mereka mengikuti tokoh. Sedangkan kita enggak. Paham ya? Oke. Walastu aqulu hadza tabul awam bal huwa tabmu aktsari man ra'aituhu minal mutarassimina bi ismil ilmi. Tidaklah aku itu yang aku katakan, ini adalah tabiatnya orang awam. Ini bukan tabiat orang awam saja. Karena di belakang kan contohnya apa? Awam Mu'tazili, awamnya Asy'ari. Bahkan tabiat ini adalah tabiat kebanyakan orang-orang yang aku temukan akan orang tersebut daripada golongan dengan mutarasimin, orang-orang yang mengatasnamakan dengan nama ilmu. Mutarasimin itu yang ahli ilmu lah. Mau disampaikan mana mutarasimin bil ilmi? Bi ismil ilmi adalah orang ahli ilmu. Orang yang selama ini dikenal dengan ahli ilmu, mutarasimin. Rasam itu kan, mana rasam kan tanda. Fa innahum lam yufarikunal awwama fi asli taklid. Maka bahwa sungguh orang-orang yang menduga ataupun mengklaim mereka itu ahli ilmu, itu tidak berbeda mereka itu akan orang awam pada asal taklid. Jadi talibul ilmi ataupun orang yang selama ini dikenal dengan ahli ilmu, itu tidak berbeda dengan orang awam dalam persoalan taklid. Bahkan lebih parah mereka. Di mana? Bal adafu ila taklidil madhabi taklidad dalil. Bahkan
mereka menambahkan dalam mengikuti mazhab akan mengikuti dalil. Jadi orang ini mengikuti mazhab dan taklid mazhab, taklid dalil. Sedangkan orang awam hanya taklid mazhab, dia dalil nggak tahu. Saya mengatakan, saya meyakini dengan apa yang disampaikan oleh si fulan. Itu taklid. Dalilnya saya nggak tahu. Taklid pendapat saja. Sedangkan ini taklid pendapat, taklid dalil. Double. Lihat ke depan. Nyukuk real yo. Kok real yo sering terjadi padanya. Fahum fi nadharihim la yatlubuna al-haqqa. Maka bahwa sungguh mereka itu dalam pandangan mereka itu, yakni fi nadharihim dalam analisa mereka itu, la yatlubuna al-haqqa, mereka tidak mencari kebenaran. Bahkan yatlubuna tariqal hilah fi nusrati ma ta'kaduhu haqqan bis sama'i wat taqlid. Bahkan mereka mencari jalan hilah, cara dalam memenangkan pendapat-pendapat yang mereka telah meyakini akannya pendapat akan sebagai benar. Dengan sebab apa dia meyakini itu? Dengan sebab mendengar dan sebab taklid. Lihat. Dia belajar itu bukan mencari mana pendapat yang benar. Tapi dia mencari cara untuk memenangkan pendapat yang sudah diyakini semenjak kecil, pendapat yang sudah dia ikuti, pendapat yang sudah dia dengarkan. Maka tugas dia belajar adalah mencari dalil untuk memenangkan pendapat yang sudah diyakini. Real hal. Kok berat real no? Saya kemarin ya, saya punya kakak. Anaknya mau dimondokkan ke salah satu daerah di Aceh. Tapi nggak boleh. Orang-orang sekelilingnya nggak boleh. Karena ini cucu ulama. Kenapa nggak boleh? Karena andai di pondok itu. Nah kebetulan pondoknya anak ini itu punya beberapa pendapat yang berbeda. Taruhlah masalah ru'yatul hilal, masalah makan kepiting haram ataupun halal. Disarankan ke salah satu pondok yang membolehkan makan kepiting, yang dalam persoalan hilal ikut pemerintah. Anaknya takut dimasukin ke pondok ini. Kenapa? Takut membenarkan pendapat orang ini. Lihat. Saya bilang, Kak, tugas kita, anak itu kalau belajar, dia harus bebas, merdeka dalam belajar. Andai nanti dia belajar, memiliki kesimpulan bahwa pendapat yang benar adalah pendapat yang berbeda dengan kita, ahlan wa sahlan. Kenapa kita takut? Maka kalau ada mubahasah, itu bukan kita pisahkan dulu, kita singkirkan dulu apa pendapat kita, pendapat guru kita, coba cari. Enggak. Ini kita punya pendapat guru, kita cari argumen-argumen untuk memenangkan ini. Kalau ada ibarat-ibarat yang menentang ini, kita takwil. Yang ini enggak takwil, tapi yang ini takwil. Lihat, kita enggak objektif dalam mencari kebenaran. Ini real. Saya menceritakan Walid A. Kenal kan? Walid A Tirmizi. Beliau dikenal dalam keluarga orang yang keras otak. Karena ayah beliau, Abu Tupi Gajah, itu murid senior Abu Tumin. Bahkan ada yang mengatakan bukan murid sahabat. Walid A sebelum belajar kemudi, kalau ayahnya Ozor ngajar kitab Yanna, itu yang ganti anaknya. Padahal anaknya yang besar ada yang lain. Tapi yang ganti Walid A. Orang tuanya pendapatnya seperti Abu Tumin. Dalam persoalan makan kepiting, ru'yatul hilal. Guru Walid A, Abu Mudi, berbeda dengan Abu Tumin. Ini kan saya pusing katanya. Ini beliau cerita langsung. Ayah saya berpendapat begini, guru saya berpendapat begini. Maka saya singkirkan keduanya, saya cari. Saya telusuri. Kesimpulan saya sesuai dengan guru saya. Bukan karena saya mengikuti guru. Tapi hasil analisa pencarian saya sesuai dengan guru saya. Buktinya apa? Masalah pesiju. Beliau nggak setuju dengan gurunya. Kok bahaya lo sampaikan. Ada beberapa persoalan yang berbeda dengan gurunya. Ini sangat jarang ditemukan. Orang-orang yang mencari kebenaran objektif. Dia mencari kebenaran. Maka kenapa orang mengatakan tidak ada yang objektif? Karena Islam mempertahankan Islam. Agama yang lain mempertahankan agamanya. Karena dia telah meyakini agamanya lah yang benar. Ini coba pisahkan dulu. Secara objektif kita pelajari mana agama yang benar.
Sebagaimana yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi. Ya kan? Beliau keliling mencari mana agama yang benar, mana tokoh agama yang benar. Akhirnya ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini real sekali nih. Taklid madhab, taklid dalil madhab. Nya ada yang terputus pula. Yang pendapat gue betul. Walaupun jelas mesti kata lah kan. Betul. Atau kok betul, hai tak betul mendesit. Terus kita selama ini belajar 8 tahun, 10 tahun untuk ini. Untuk mencari pembenaran, bukan kebenaran. 8 tahun dah bawa hotel untuk lagi. Kenapa? Karena kalau kita nggak bela guru, seolah kita nggak takdim. Padahal takdim bab lain. Menyebarkan ilmu yang sudah disampaikan oleh guru itu adalah amal jariahnya yang kita lanjutkan. Itu bagian daripada takdim. Menjaga nama baiknya itu adalah. Nah, kalau kita selalu mencari celah biar tidak salah, akhirnya guru orang yang lain yang berbeda dengan kita, dia punya guru juga. Saat gurunya salah, mereka akan mencari takwilan-takwilan untuk menutup kesalahan gurunya. Kan ada 2 kutub di Aceh yang berbeda. Ini punya guru, ini punya guru. Kenapa yang menurut kita jelas salah, mereka mengatakan itu nggak salah? Karena mereka memakai lagi buklam. Paham? Nahika hujjatan fi ifhamihi muqabalatu da'wahu bi da'wa khasmihi. Ingat pembahasan semalam. Kenapa? Karena cara beragama mereka, cara melihat argumen mereka seperti cara kita. Kalau guru kita dikritik, kita harus bela mati-matian. Begitu juga orang ini. Kenapa kita marah? Kita aja cara selamanya seperti itu. Paham? Maka Said Nursi saat beliau sudah menguasai ilmu yang sangat luas dan banyak kelebihan yang dilihat, disaksikan, beliau mengumpulkan murid-muridnya. Kenapa? Karena orang sudah membicarakan bahwa beliau itu wali dan seorang ulama yang luas sekali keilmuannya, Said Nursi. Akhirnya beliau kumpulkan muridnya, beliau katakan, jangan jadikan aku tolak ukur dalam kebenaran. Tolak ukur kebenaran adalah tetap Al-Quran dan hadis ataupun dalil. Kalau perbuatanku sesuai dengan ini, maka kalian ikuti. Kalau tidak, kalian ingkari. Begitu juga Sayyidina Umar kan, Abu Bakar, begitu jadi khilafah. Kalau saya ada yang salah, kritik. Saya akan potong lehermu. Ya kan? Tetap tolak ukurnya jangan pribadi. Paham ya? Di Aceh, lagi apa ya Anju? Kah, kita lanjut ulang. Fa in sadafu fi nadarihim ma yuakkidu i'tiqadahum qalu qad dhafarna bid dalil. Nah, kok nyet-nyet Imam Ghazali ke? Nyet-nyet ke? Bahasa Imam Ghazali nyet-nyet. Ya, apa? Lagi gimana, Pak? Jarang kita temukan kitab yang menyampaikan sedetail ini. Lihat. Fa in sadafu, maka jika mereka menemukan dalam analisa mereka itu akan dalil-dalil yang menguatkan keyakinan mereka itu. Misalnya mereka mengatakan, sungguh telah kami temukan dengan dalil. Jadi, dalam pencarian mereka, dalam analisa mereka, menemukan argumen-argumen yang menguatkan keyakinannya. Kami telah temukan dalil yang menguatkan keyakinan kami. Bukan dalil ini sehingga mereka diam yakini, enggak. Keyakinan sudah ada, kemudian lihat lagi lumpur saya mono nyena yang hi hanas ju tatawi lihat uku wa in dhahara lahum ma yad'ufu madhhabahum, dan jika jelas nampak bagi mereka itu pendapat-pendapat yang melemahkan akan mazhab mereka itu, qalu, niscaya mereka mengatakan, qad aradat lana syubhatun, sungguh telah datang bagi kami akan syubhat. Ini karena syubhat no. Jadi kalau ada dalil yang menguatkan keyakinannya, qad dhafarna bid dalil. Dalil katanya. Kalau ada pendapat dalil yang melemahkan keyakinan kita, mazhab kita, ini ada syubhat. Sering, misalnya dalam diskusi Ru'yatul Hilal, ataupun dalam diskusi persoalan yang lain. Begitu dihadirkan ibarat kitab yang membantah pendapat seseorang, itu kitab itu siapa ngarang? Muktamad apa enggak? Paham ya? Muktamad apa enggak muktamad? Enggak masyhur. Ini kita yang sudah ada nih, yang sudah jelas. Ujung-ujungnya kalau kita periksa apa? Menentang mazhab ataupun keyakinan kita. Cukup real yang disampaikan oleh Ghazali. Wa in dhahara lahum ma yad'ufu
ma yudhifu nih. Ma yudhifu madhhabahum qalu qad aradat lana syubhah. Ya, makna syubhah apa? Dia seperti benar tapi bukan benar. Dia dekat dengan kebenaran tapi bukan benar, dia salah. Jadi karena kita tidak mampu menjawab, ini syubhat nih, syubhat. Paham? Fayada'una al-i'tiqad al-mutalaqqafa bi taqlidi aslan. Maka mereka tempatkan akan keyakinan yang diraihkan keyakinan itu dengan taklid menjadi asal. Jadi i'tikad yang dia dapatkan dengan taklid dia jadikan dasar nih. Wa yambizuna bisyubhah kullama yukhalifuhu wa bid dalil kullama yuwafiqu. Dan mereka tuduhkan dengan syubhat. Ini makna-makna munasabah ya. Akan semua pendapat-pendapat yang berbeda dengannya pendapat akannya keyakinan tadi. Dan mereka simbolkan ya. Mereka simbolkan dengan syubhat semua pendapat-pendapat yang berbeda dengannya pendapat akannya keyakinan. Dan dengan dalil semua pendapat-pendapat yang sesuai dengannya pendapat akan keyakinan. Jadi asas dia jadikan dasar utamanya adalah keyakinannya. Keyakinan yang diraih dengan Nah, definisi syubhat apa? Semua yang menentang keyakinannya ini syubhat. Semua dalil argumen yang sesuai dengan ini namanya apa? Dalil. Wa innamal haqqu didduhu. Dan hanya saja, katakan saja bukan ini kebenaran. Wa innamal haqqu didduhu. Hanya saja yang benar itu lawan daripada yang model tadi. Keyakinan dulu baru dalil. Ini kembali ke situ. Hanya saja yang benar adalah lawan daripada yang sudah disebutkan. Apa yang sudah disebutkan? Wahwa alla ya'taqida aslan syai'an. Dan dianya kebenaran itu bahwa tidak meyakini dia seseorang akan sama sekali akan suatu pun. Cara meraih kebenaran apa? Jangan yakini suatu pun. Kosong dulu. Maksudnya bukan nggak beriman juga. Imam Ghazali mencari dari awal. Saya tidak mau mengenal Islam seperti anak Yahudi mengenal agama Yahudi, anak Nasrani mengenal agama Nasrani. Saya masuk Islam karena orang tua saya, guru saya, dan lingkungan saya Islam. Saya tidak mau begitu. Saya mau mencari di mana kebenaran Islam itu. Walaupun Imam Ghazali masih tapi berpikir secara objektif bisa. Tanpa dipengaruhi oleh keyakinan sebelumnya. Maka kadang-kadang hasil analisa itu dipengaruhi oleh keyakinan as-sabiqah. Oke, jadi kata Ghazali apa? Yang benar bagaimana? Alla ya'taqida aslan syai'an, jangan i'tikad sama sekali, wa yanzura ila dalil, tapi bukan cukup itu. Dan menganalisa, berpikir melihat dia seorang kepada dalil. Setelah kita melihat dalil, wa yusammi muqtadahu haqqan, dan menamai seseorang itu akan tuntunan dalil, akan natijahnya dalil akan yang hak, dan lawan daripada dalil akan yang batil. Setelah kita melihat dalil, apa kesimpulan dalil ini? Maka namanya adalah hak. Yang berbeda dengan dalil ini, oh ini rupanya keyakinan selama ini berbeda dengan dalil, maka batil. Wa kullu dzalika mansya'uhu al-istihsan wal istiqbahu bi taqaddumi al-ilfi wa takhaluqi bi akhlaqin mundus sabab. Dan semua sedemikian. Kenapa kejadiannya begitu? Dia Mu'tazilah mendengar pendapat Asy'ari, dia alergi. Begitu juga Asy'ari mendengar pendapat Wahabi, kita alergi. Begitu juga orang Wahabi mendengar pendapat Ahli Sunnah, juga alergi. Kenapa itu semuanya? Wa kullu dzalika, itu kembali yang ke situ. Dan semuanya sedemikian, itu sumbernya, itu bermulanya, kalau kita ini mubtada lagi, itu sumbernya sedemikian, itu istihsan, menganggap baik dan menganggap buruk dengan sebab berkelanjutan al-ilfi, terbiasa, terjinak, dan takhaluk itu kita takhaluk itu apa ya? Takhaluk itu
terdidik dengan terdidik, walaupun ada makna didik. Ya, takhalluk bi akhlaqin mundu sabar. Takhalluk itu kita dari kosong, kemudian kita diberi asupan-asupan dari sejak kecil, sehingga kita berpakaian dengan pakaian yang sudah dibiasakan tadi. Ini takhalluk apa ya, bagus kita artikan takhalluk. Dia terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan semenjak kecil. Oke lah. Ya kan? Ini bukan cuma berlaku dalam keyakinan. Makanan yang kita sudah dibiasakan sejak kecil. Ataupun kita sudah dibiasakan, disampaikan dari sejak kecil, makanan ini nggak enak. Walaupun enak, kita nggak mau. Ya kan? Iya. Pasti di antara kita ada sebagian makanan yang kita nggak suka. Walaupun orang lain suka, kenapa? Antara lain sebabnya karena kita dari sejak kecil, keluarga kita dibesarkan dari keluarga yang tidak suka dengan makanan itu. Oke, perbuatan juga begitu. Jadi keyakinan, perbuatan, perkataan itu sangat dipengaruhi oleh didikan kecil. Paham ya? فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَى هَذِهِ الْمَثَارَةِ سَهُلَ عَلَيْكَ دَفْعُ الْإِشْكَالَاتِ. Maka apabila engkau berhenti di atas uraian-uraian ataupun masarat itu yang dicampakkan, yang tersebar, misalnya mudah di atasmu oleh menolak iskal-iskal. Jadi kalau kita memahami baik uraian-uraian yang tadi, yang biasanya dipikir oleh manusia, bagaimana cara manusia meyakini sesuatu, bagaimana cara manusia dalam berpikir, maka mudah untuk kita untuk menolak iskal yang berkaitan dengan ini. Oke. Fa in qila faqad raja'a kalamukum ila anna al-husna wal qubha yarji'ani ila al-muwafaqati wal mukhalafati lil aghrad. Wa nahnu nara al-aqila yastahsinu ma la fa'idata lahu fihi wa yastakbihu ma lahu fihi fa'idatun. Maka jika ada yang mengatakan, maka sungguh telah kembali maka kembalilah ke kalamnya kalian, yakni Asy'ari, kepada bahwa sungguh baik dan buruk itu kembali baik dan buruk kepada sesuai dan berbeda bagi tujuan. Makna baik apa? Sesuai dengan tujuan. Makna buruk tidak sesuai dengan tujuan, tidak sesuai dengan keinginan. Semua perkara yang tidak kita sukai, kita katakan itu tidak baik. Oke. Jadi kesimpulan kalam kalian apa sih? Kesimpulan kalam kalian, baik itu muwafaqah, buruk itu adalah mukhalafah. Ini mau dikritik nih. Wa nahnu nara, dan kami lihat, kami jumpai akan orang yang berakal itu menganggap baik sesuatu yang tidak ada faedah baginya sesuatu padanya perbuatan, dan menganggap buruk sesuatu yang baginya sesuatu yang baginya seseorang dalamnya sesuatu itu ada faedah. Sekali lagi, kami jumpai orang yang berakal itu yang menganggap baik dianya orang berakal akan suatu perkara ataupun suatu perbuatan yang tidak ada faedah baginya orang berakal padanya perbuatan, dan menganggap buruk dianya orang yang berakal akan perbuatan-perbuatan yang ada baginya si akil dalamnya perbuatan itu faedah. Oke. Kamu katakan baik dan buruk itu konsepnya apa? Muwafaqah, mukhalafah. Sekarang kita sering menjumpai ada perbuatan yang tidak ada faedah sama sekali, tapi dianggap baik oleh orang yang berakal. Padahal tidak ada faedah yang kembali kepadanya. Contohnya main game. Oke. Nonton film. Kemudian ada juga orang-orang menganggap tidak baik suatu yang tidak baik, padahal ada faedah baginya. Berarti ini ada makna yang lain sebalik yang kalian sampaikan. Jadi baik dan buruk itu bukan sekedar yang seperti yang kalian sampaikan, tapi ada makna yang lain, ada penafsiran yang lain. Karena penafsiran kalian apa? Baik itu sesuai dengan keinginan. Ini nggak ada faedah untuknya, tapi dia anggap baik.
Sekarang dirincikan oleh Imam Ghazali. Amal istihsanu faman ra'a insanan aw hayawanan musyrifan alal halak istahsana inkabahu walau bisyurbati ma'in ma'a annahu rubbama la ya'taqidu syar'a wa la yatawaqqa'u minhu iwaban fid dunya wa la huwa bimar'an minan nasi hatta yantadira alaihi thana'an. Adapun istihsan, yakni istihsan apa nih? Menganggap suatu perkara yang tidak ada faedah, yang tidak ada faedah baginya. Itu adalah orang-orang yang melihat dianya orang akan seorang manusia ataupun dia melihat satu binatang yang hampir celaka, musyrifan, itu yang hampir alal halak, di atasnya celaka. Misalnya binatang mau mati, manusia mau istahsana, niscaya menganggap baik orang yang melihat itu akan menyelamatkan manusia dan binatang yang mau mati, walaupun dengan seteguk air. Orang ini kelaparan misalnya, oke? Kita kasih minum binatang yang mau mati, apa faedah yang kembali kepada kita? Ada faedah? Nggak ada kan? Berarti ini baik nggak perbuatan ini? Kenapa baik? Kenapa baik? Karena syariat, dia nggak meyakini syariat, dia nggak beragama. Karena ada pujian, nggak ada orang. Tapi dia menganggap itu baik. Lihat. Padahal beserta bahwa sungguhnya orang tersebut kadang-kadang dia tidak meyakini akan agama. Wala yatawakka, dan dia tidak mengharap daripadanya membantu daripadanya menyelamatkan manusia dan binatang akan benefit dalam dunia ataupun yang iwat ya, balasan di dunia. Ini ada orang menyelamatkan satu binatang, taruhlah kucing yang mau mati, dia kasih minum. Itu dia menganggap perbuatan itulah perbuatan yang terpuji karena menyelamatkan binatang. Kenapa dia menyelamatkan binatang? Karena syariat. Dia nggak meyakini syariat dan tidak ada balasan ataupun dia tidak mengharap ada iwaban. Yani ya tawakal itu dia tidak menduga, tidak terpikirkan daripadanya akan iwat fit dunia. Wala huwa bimar'an minan nas, dan tidaklah orang yang menyelamatkan itu di panggung ataupun yang di tempat bisa disaksikan daripada manusia. Mar'an itu kan tempat yang bisa dilihat. Jadi kalau misalnya menyelamatkan seseorang yang mau mati tapi orang lagi berkumpul, itu semangat. Ya kan? Hayu junah. Tempat ramai urun galon. Ini enggak, dia sendiri sama binatang yang mau mati tersebut. Hatta yang tadira, sehingga dia menunggu di atasnya penyelamatan itu akan pujian. Dia bukan di tempat keramaian, sehingga kalau dia berada di tempat keramaian, dia menunggu pujian dengan menyelamatkan itu. Kenapa dia menganggap baik? Karena ada pujian. Ini enggak gitu. Bal yumkinu ayuqaddira intifa'a kulli gharadin. Bahkan mungkinlah bahwa diasumsikan dianya seseorang akan menafikan, meniadakan semua tujuan. Bisa kita asumsikan tidak ada tujuan sama sekali, tidak ada motif sama sekali, kecuali hanya sekedar menyelamatkan. Wa ma'adzalika yurajjahu jihatal inqadhi ala jihatil ihmali. Walaupun sedemikian, tidak ada tujuan sama sekali. Karena apa? Mengharap pujian, ada balasan, mendapat penghargaan biasanya kan kalau kita menyelamatkan, ya kan? Ini nggak ada apapun, nggak ada apapun. Karena yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, kenapa? Muafah, ada keinginan, ada yang sesuai dengan keinginannya, apa? Pujian, dapat uang, dapat penghargaan, ataupun dapat pahala. Ini nggak ada apapun, dia ateis. Wa ma'adzalika, walaupun tidak ada motif, yurajjihu, dia mengutamakan, dia memilih akan sisi menyelamatkan daripada sisi mengabaikan. Dia tetap memilih menyelamatkan daripada mengabaikan. Padahal dia tidak ada motif sama sekali melakukan itu.
Dengan sebab bagaimana dia mampu melakukan itu? Bitahsini hadza wa takbihi dzalika. Dengan menganggap baik menyelamatkan dan menganggap buruk mengabaikan. Paham? Itu ini bisa merobohkan konsep Asy'ariyah yang mengatakan baik dan buruk itu relatif. Baik itu sesuai dengan keinginan naluri kita. Sesuai dengan tuntunan syariat. Dia syariat tidak meyakini, tidak mengharap pujian, tidak mengharap balasan, tidak mengharap penghargaan. Tapi dia memilih bahwa menyelamatkan itu lebih baik. Itu baik. Karena kenapa dia menyelamatkan binatang yang mau mati? Karena itu baik. Kenapa dia menyelamatkan? Kalau jawaban kita, ya pujian. Ini nggak ada pujian. Karena nggak ada orang yang menyaksikan. Karena dapat pahala, dia nggak meyakini agama. Mendapatkan penghargaan, dia nggak memikirkan itu. Tapi kenapa dia memilih menyelamatkan? Berarti perbuatan itulah, diri perbuatan itu baik. Sedangkan Imam Ghazali menyampaikan, tidak ada satupun perbuatan yang dalamnya itu mengandung baik dan buruk. Baik itu relatif. Berbohong itu tidak baik. Kenapa? Karena merugikan orang. Kalau berbohong menguntungkan orang, maka berbohong itu diperbolehkan. Gila, iya kan? Kita sudah bahas panjang lebar. Paham? Ini iskal nih. Ini bisa merobohkan konsep Asy'ariyah dalam Hasan dan Kabih. Lihat jawaban Imam Ghazali luar biasa ke depan. Tapi sebelumnya masuk ke wa ammal ladzi yastaqbihu ma'al aghrad kalladzi yuhmalu ala kalimatil kufri bisayf wa syar'u qad rakhasa lahu fi itlaqihi fa innahu qad yustahsanu minhu as-sabru ala sayfi wa tarkun nutqi bihi aw alladzi la ya'taqidu syar'a wa humila bisayf ala naqdi ahadin wa la darara alaihi fi naqdihi wa fil wafa'i bihi halakuhu fa innahu yastahsinul wafa'a bil ahdi wal imtina'a 'anil naqdi fabana anna lil husni wal qubhi ma'nan siwa ma dzakartumuhu. Menganggap buruk, menganggap baik yang tidak ada faedah sudah dijelaskan. Menganggap buruk yang ada faedah untuk kita. Oke? Menganggap buruk yang ada faedah pada kita. Ini meruntuhkan konsep Asy'ari yang mengatakan apa? Yang ada faedah untuk kita, muwafaqah ila akhirah itu baik, bukan buruk. Nah, adapun perbuatan-perbuatan yang dianggap buruk beserta ada tujuan. Jadi sesuai dengan tujuan tapi dianggap buruk. Seperti ini alladzi ini orang ya. Sorry, bukan perbuatan. Alladzi ini orang. Adapun orang-orang yang menganggap buruk walaupun ada tujuan, seperti orang-orang yang dipaksakan untuk mengucapkan kalimat kafir dengan apa dipaksakan? Bisayf, dengan pedang. Kamu coba ucapkan kalimat yang kafir. Kamu tidak percaya dengan Nabi Muhammad dengan ancaman bunuh. Wa syar'u qad rakhasa lahu fi itlaqi. Syariat sungguh telah mentolerir bagi orang tersebut dalam memakainya mengucapkan kalimat kafir, ya kan? Selama hati kita tidak mengatakan begitu, ya nggak apa-apa. Ada ayat itu kan? Ada ayat kan? Paham? Oke. Ada faedah nggak baginya? Andai dia mengucapkan kalimat kafir dan dia nggak akan kafir, syariat tidak mengatakan dia itu kafir karena itu ditoleransi. Dia ditoleransi dalam keadaan terpaksa. Maka dia mengucapkan kalimat kafir dalam keadaan terpaksa. Ada faedah baginya kan? Apa dia nggak dibunuh? Tapi mengucapkan kalimat kafir dianggap buruk nggak? Yang mana itu bisa celah mati. Tadi apa? Suatu konsep dasarnya apa? Yang ada faedah untuk kita itu dianggap apa? Ini ada faedah baginya. Mengucapkan kalimat kafir, faedah baginya dia selamat. Tapi dia menganggap mengucapkan kalimat kafir suatu yang tidak baik. Paham? Fa innahu qad yustahsanu, maka bahwasanya kadang-kadang dianggap bagus daripada orang itu, daripada orang yang dipaksa ya, akan sabar terhadap pedang dan meninggalkan mengucapkan dengan
dengannya kalimat kafir, ya kan? Yang sabar bagi apa? Dia nggak mengucapkan, konsisten. Paham? Ya udah, saya mau, silahkan saya memilih mati dalam keadaan saya tidak mengucapkan kalimat kafir. Padahal syariat memperbolehkan. Paham? Ini tahu kan iskalnya di mana? Iskalnya tahu di mana? Tahu kan? Ada faedah. Jadi makna baik apa? Ada faedah yang kembali padanya sesuai dengannya. Dia menyelamatkan jiwanya. Itu ada faedah. Tapi dia menganggap buruk. Maka baik itu bukan seperti yang kalian sampaikan. Oh, ini contoh orang yang meyakini syariat. Ini ada contoh kedua. Alladzi la ya'taqidu syar'a. Ini kalladzi, ini atafnya ke kalladzi. Ataupun orang-orang yang tidak meyakini agama, tidak meyakini syariat. Wa humila ala bisayfi ala naqdi ahdin wala darara alaihi fi naqdihi, dan dipaksakan dengan sayf, dengan ancaman, dengan sayf ini dengan pedang. Dia dipaksakan untuk apa? Ala naqdi ahdin, di atas mengingkari janji. Padahal tidak ada kemudaratan baginya dalam mengingkari janji. Wafil wafa'i bihi, dan dalam menunai dengannya janji akan celakanya. Nah, jadi ada seorang yang ateis, tapi dia bukan Islam, dipaksa. Kamu harus ingkar janji dengan bos kamu. Bos kamu memerintahkan kamu melakukan ini, jangan kamu lakukan. Kalau kamu lakukan, akan saya bunuh. Lihat, kalau dia menepati janjinya, nyawanya hilang. Kalau dia ingkar, kalau dia tidak menepati janji, dia selamat. Dia ada faedah enggak? Tapi dia melihat apa? Ingkar janji buruk. Padahal agama, ini dia ceritanya apa? Enggak meyakini agama. Paham? Maka fa'innahu yastahsinul wafa'a bil ahdi wal imtina'a anin naqdi. Maka bahwa sungguh orang ini, orang yang layak takidu syar'a, itu menganggap baik akan menunai dengan janji, menepati dengan janji, dan mencegah daripada mengingkari janji. Yang bagus itu adalah konsisten. Paham? Nggak pelin-pelan lah. Fabana. Maka jelaslah bahwa bagi baik dan buruk itu ada makna selain sesuatu yang telah kalian sebutkan. Ini poinnya. Jadi berdasarkan ini, baik dan buruk itu ada penafsiran, ada makna yang bukan kalian tafsirkan. Kalian katakan baik itu sesuai. Ada faedah, ini ada faedah dianggap baik, dianggap buruk. Baik itu gini, baik itu yang ada faedah. Ini ada orang yang menganggap baik sesuatu yang tidak ada faedah. Bahkan ada orang yang menganggap buruk sesuatu yang ada faedah baginya. Paham? Ya, jawaban Ghazali. Sudah cukup aja. Jawaban biar pertemuan selanjutnya. Oke? Wallahu a'lam bisawab wa ilahi marju wal ma'ab. Selamat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad.